Teologi Corpus Delicti Pendeta Erastus menyatakan bahwa pengangkatan terjadi setelah semua sejarah dunia berakhir dan pengangkatan terjadi hanya sekali pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Dinyatakannya pula bahwa setelah kita diangkat, tidak akan turun kembali ke bumi. Dan pemerintahan kerajaan 1000 tahun bukan pemerintahan secara politis, tetapi kiasan. Tuhan Yesus memerintah di bumi secara rohani. Dan menurut teologi ini, Tuhan akan mendirikan kerajaannya di planet baru, bukan di bumi. Sebab bumi ini terkutuk dan akan menjadi lautan api. Sekarang saya mau menyatakan apa yang kami percaya dan beritakan. Pertama, pengangkatan terjadi bukan sekali saja, tetapi 4 kali kelompok demi kelompok dalam masa kesusahan 7 tahun. Kedua, Tuhan Yesus datang dari surga kedua kali ke bumi bersama-sama dengan orang-orang kudus yang telah diangkat. Ketiga, akan didirikannya kerajaan 1000 tahun di bumi, di mana Tuhan Yesus akan memerintah secara politis. Dan keempat, bumi ini bukan menjadi lautan api. Malahan, bumi ini akan diperbaharui dan menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Untuk menjelaskan apa yang kami menyatakan, saya akan membacakan 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Sekarang saya akan membahas mulai ayat 23 sampai dengan ayat 28. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kristus telah dibangkitkan sebagai buah sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal, dan olehnya semua orang yang meninggal akan dihidupkan kembali. Dan oleh karena Kristus telah dibangkitkan, maka orang-orang yang mati di luar Kristus yang tidak percaya kepada Yesus pun akan dibangkitkan dalam kebangkitan kedua setelah kerajaan 1000 tahun selesai. Di Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6. Orang-orang yang tidur dalam Kristus akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Kristus di angkasa. Kebangkitan ini terjadi menurut 4 kelompok masing-masing, dan 4 kelompok semua dibangkitkan
sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Frasa menurut urutannya. Kata urutan dalam bahasa Yunani adalah dogma, yang artinya grup atau kelompok. Sekarang saya mau menjelaskan kelompok pertama dalam kebangkitan pertama. Sebelum masa kosong 7 tahun, Tuhan Yesus akan datang dari surga di udara dengan membawa semua roh orang-orang yang mati dalam Kristus, baik yang mati dalam masa perjanjian lama maupun dalam masa gereja. Mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Setelah itu, orang-orang yang hidup, yang masih tinggal dalam Kristus sampai kedatangan Tuhan di angkasa, akan diubah dalam sekejap mata, dalam tubuh yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati. Lalu akan diangkat, rapture, bersama-sama dengan mereka untuk menyongsong Tuhan di angkasa, dan akan ada pertemuan di udara. Di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17. Setelah pertemuan di udara, orang-orang yang diangkat akan langsung dibawa ke planet heaven, yakni surga, di mana ada takhta Allah Bapa dan akan tinggal di sana selama 7 tahun. Kemudian akan turun dari surga ke bumi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan sebelum turun dari surga ke bumi, akan ada perjamuan kawin anak domba. Di kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan 10. Mereka yang dibangkitkan dan diangkat ke surga sebelum masa kosong 7 tahun merupakan kelompok pertama. Dan kelompok pertama ini disebut sebagai 24 tua-tua di dalam kitab Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Kelompok kedua adalah 144.000 orang Yahudi yang masih hidup dalam Kristus. Pada pertengahan 7 tahun, mereka akan diubah dalam tubuh yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati, lalu diangkat ke planet heaven, yakni surga. Di kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8 dan pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat 5 dan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5. Kelompok ketiga, pada akhir masa kosong 7 tahun, orang-orang yang mati syahid dalam masa kosong 7 tahun karena firman Allah dan kesaksian tentang Yesus akan dibangkitkan, lalu diangkat ke heaven. Di kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17, pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4, dan pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6. Dan kelompok yang keempat adalah pada masa kosong 7 tahun terakhir, dua saksi Allah yang dibunuh oleh binatang, yakni Enok dan Elia. Mereka juga dibangkitkan dan diangkat ke surga. Di kitab Wahyu pasal 11 ayat 7 sampai dengan 12. Dan dengan kebangkitan serta pengangkatan orang-orang mati syahid dalam masa kesusahan dan dua saksi Allah yang diangkat, akan berakhir kebangkitan pertama yang telah dimulai dengan kebangkitan Kristus sebagai buah sulung. Semua 4 grup yang telah diangkat ke surga akan menghadiri perjamuan kawin anak domba menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke bumi. Di kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan 9. Dan mereka semua diizinkan untuk masuk ke kota Yerusalem baru sebagai home yang kekal serta akan mendapat upah. Upahnya adalah kuasa untuk memerintah umat jasmani di bumi sebagai raja-raja dan imam-imam. Dan orang-orang yang telah mengikuti perjamuan kain anak domba akan turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya kedua kali ke bumi dan akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus
dalam masa kerajaan 1000 tahun di bumi, dan untuk selama-lamanya di langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6 dan kitab Wahyu pasal 22 ayat 5. Sekarang saya mau membahas dengan ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Yang dimaksudkan dengan frasa kemudian tiba kesudahannya adalah bahwa kesudahan tidak terjadi serentak dengan berakhirnya kebangkitan pertama. Karena sesudah kebangkitan pertama terjadi, semua pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang lain akan dibinasakan melalui pemerintahan Kristus. Lalu Millennial Kingdom, yakni kerajaan Kristus 1000 tahun di bumi, akan diserahkan kepada Allah Bapa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Dan dengan kata kesudahannya, ini bukan kesudahan yang mana bumi ini menjadi lautan api. Tetapi kata kesudahannya menunjukkan end of Earth's second sinful career, yakni akhir dari karir dosa kedua bumi. Ada dua karir dosa bumi, Earth's sinful career. Yang pertama adalah karir dosa bumi yang telah terjadi di dalam dunia pra-Adam oleh Lucifer. Dan yang kedua adalah karir dosa di atas semua makhluk di bumi oleh dosa Adam. Jadi, kutuk yang ditimpakan atas bumi oleh dosa Adam akan berakhir setelah kerajaan 1000 tahun. Sekarang saya mau membahas kata membinasakan. Membinasakan ini bukan berarti dimusnahkan. Kata membinasakan dalam bahasa Yunani adalah katargio, artinya to reduce to inactivity, yakni dijadikan tak berdaya. Jadi kesimpulan ayat 24 adalah dalam masa kerajaan 1000 tahun, Tuhan Yesus akan membuat semua pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang lain tak berdaya. Lalu menyerahkan kerajaan 1000 tahun yang telah dipulihkan kepada Allah Bapa. Kemudian barulah tiba kesudahannya. Sekarang dengan ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kalimat memegang pemerintahan sebagai raja ini adalah dalam bahasa Yunani, basilewo, yang artinya memerintah secara politis. Jadi, Kristus memerintah di bumi 1000 tahun lamanya dengan kada besi secara politis. Di kitab Wahyu pasal 19 ayat 15 dan 16. Di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6, kata 1000 tahun disebut sebanyak 6 kali. Pemerintahan kerajaan Kristus akan berlangsung hingga pada saat Allah Bapa meletakkan semua musuh Kristus yang adalah juga musuh manusia di bawah kaki Kristus. Dan lamanya adalah 1000 tahun. Kemudian, bila mana masa 1000 tahun itu berakhir, maka Kristus akan menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa, seperti yang dikatakan di dalam ayat 24. Sekarang saya jelaskan ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kata dibinasakan dalam bahasa Yunani adalah katargio, yang artinya dijadikan tak berdaya. Jadi, musuh yang terakhir yang dijadikan tak berdaya adalah maut. Bagi orang-orang kudus dalam kebangkitan pertama,
maut telah dijadikan tak berdaya ketika kebangkitan terjadi sebelum masa 1000 tahun. Dalam masa kerajaan 1000 tahun, di antara umat jasmani non-Yahudi, bila ada yang melanggar hukum Allah, maut masih berkuasa atasnya, sehingga ia akan mati. Sedangkan umat Yahudi, semuanya orang-orang benar, dan tidak ada yang melanggar hukum Allah lalu mati. Hari-hari perkabungan mereka berakhir, seperti dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 20 dan 21. Akan tetapi pada akhir kerajaan 1000 tahun, maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Di kitab Wahyu pasal 20 ayat 14. Sehingga di langit yang baru dan bumi yang baru, di antara umat jasmani non-Yahudi pun tidak akan ada yang mati untuk selama-lamanya. Wahyu pasal 21 ayat 4. Sekarang dengan ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. 1 Korintus 15 ayat 27 dan Ibrani pasal 2 ayat 8a dikutip dari Mazmur pasal 8 ayat 7b. Mazmur 8 ayat 7b berkata, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, yaitu di bawah kaki manusia. Dan ketika ayat ini dikutip di 1 Korintus pasal 15 ayat 27 dan kitab Ibrani pasal 2 ayat 8a, dikatakan, segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Katanya ini huruf besar, yaitu di bawah kaki Kristus. Apa yang dimaksudkan adalah bahwa pada mulanya segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki manusia, seperti tertulis di kitab Mazmur pasal 8 ayat 7b. Tetapi manusia pertama, Adam, gagal. Maka Adam yang terakhir, Kristus, akan datang kembali kedua kali ke bumi bersama-sama dengan orang-orang kudus yang telah diangkat. Dan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun secara lahiriah, sementara iblis dipenjarakan di dalam jurang maut. Tujuan pemerintahan Kristus 1000 tahun adalah untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Kata segala-galanya di dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 7b menunjukkan binatang-binatang, burung-burung, ikan-ikan, dan lain-lain. Sedangkan di kitab Mazmur 110 ayat 1 dijelaskan bahwa semua musuh Kristus yang juga adalah musuh manusia diletakkan di bawah kaki Kristus oleh Allah Bapa. Jadi, segala sesuatu ini bukan hanya binatang-binatang saja, tetapi iblis dan malaikat-malaikatnya, bahkan maut pun termasuk dalam segala sesuatu. Dan dalam kalimat, ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu. Di sini, ia sendiri adalah Allah Bapa. Jadi, Allah Bapa tidak termasuk dalam segala sesuatu yang telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Sekarang dengan ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dijelaskan bahwa setelah anak menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya oleh Bapa, anak sendiri pun akan menaklukkan dirinya kepada Bapa. Apa yang dimaksudkan adalah bahwa setelah semua pemberontakan disingkirkan dari bumi
melalui pemerintahan kerajaan 1000 tahun, serta bumi ini dibebaskan dan dipulihkan dari kutuk yang lama, maka anak akan menyerahkan kerajaan 1000 tahun serta bumi yang telah dipulihkan kepada Allah Bapa. Dan Allah Bapa akan menerimanya sebagai bagian Universal Kingdom of God, yakni bagian kerajaan Allah yang universal. Sekaligus ibu kota seluruh alam semesta, yakni kota Yerusalem baru, akan dipindahkan dari planet Heaven ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dan Allah Bapa akan diam bersama-sama dengan umat jasmani di bumi baru untuk selama-lamanya. Di kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 8. Dan itulah yang disebut dalam 1 Korintus 15 ayat 28, Allah menjadi semua di dalam semua. Seperti keadaan yang sebelum pemberontakan dunia pra-Adam oleh Lucifer dan pemberontakan Adam. Saya akan membahas satu pujian. I am just a weary pilgrim, plodding through this world of sin, getting ready for that city when the saints go marching in. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in the number when the saints go marching in. Up there I see the Savior who redeemed my soul from sin. With extended hands he'll greet me when the saints go marching in. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in the number when the saints go marching in. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in the number when the saints go marching in. Lord, I want to be in the number when the saints go marching in. Allah Bapa, di akhir zaman banyak orang tidak percaya bahwa akan terjadi pengangkatan orang percaya sebelum masa kesusahan 7 tahun dan kedatangan Kristus kedua kali ke bumi untuk mendirikan kerajaan Kristus selama 1000 tahun. Bapa, kami telah melihat dalam kitab suci ada pengangkatan orang percaya sebelum masa kesusahan 7 tahun. Dan pengangkatan ini akan terjadi menurut kelompok demi kelompok dalam masa kesusahan 7 tahun. Papa, kami rindu agar kami menjadi bagian dalam kelompok kebangkitan pertama yang disebut sebagai 24 tua-tua. Terima kasih Papa, karena sekarang kami jadi mengerti pula tujuan pemerintahan kerajaan 1000 tahun, yaitu untuk menaklukkan semua musuh Kristus di bawah kaki Kristus. Dan Kristus akan menyerahkan kerajaan 1000 tahun kepada Allah Bapa, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bapa, kami rindu agar firman kebenaran ini diberitakan di mana-mana, melalui channel YouTube ini juga. Pakailah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.